bonsai. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman bonsai dan selamat malam juga buat Bang Jin. Masih semangat Bang Jin? Makasih dong. Sehat Bang Jin? Alhamdulillah. Sesi ngobrol lagi. Pohon apa Bang? Ini anput Anting, alias anting putri. anting putri. Digarap kapan Bang? Kemarin. Kemarin ya? Ya. Oh, grouping ya? Ya. Sebetulnya pohonnya ini kalau dimasuk ke gaya itu klam sebetulnya. Klam? Gaya klam. Ya. Bisa disebut gaya klam tuh gimana sih Bang? Satu bonggol tapi banyak grouping gitu. banyak ini. Nah itu yang dinamakan klam tuh satu bonggol. Nah, banyak cabang-cabang, batang-batang. Banyak batang Nah, gede. Oh itu namanya klam. Gaya klam. Menurut Bang Jin ya, Ya. kan ini termasuk pohon titipan. Ya. Menurut Bang Jin bagusnya ada yang dibuang atau dibiarkan. Bagusnya seperti apa Bang? Kalau konsep Bang Jin mah ada sebagian yang harus dibuang. Batang gedenya. Batang gedenya nih sebetulnya karena menutup batang yang utama sebetulnya. Tuh hasilnya tadi seperti ini. Nah, cuman berhubung yang punya belum hadir, jadi kita nggak berani motong. Karena harus kita sepengetahuan yang punya pohon. Persetujuan ya Bang ya? Ya. Rencana. Kalau rencana mah saya pengennya yang dibuang ini. Nah ini menutupi batang utama sebetulnya. Contoh coba. Contohnya yang batang utama kan yang gede kan seharusnya di depan. Nah ini di belakang, ngebelakangin, kasihan. Seharusnya jadi di sini biar kelihatan jelasnya kan begini. Berarti kalau begini mah yang di belakang jangan nggak dibuang juga nggak masalah. Nah kalau dibalik ke sini ya untuk selamatan nggak jadi masalah. Kalau depannya ini. Ya kalau depannya ini. Tapi kalau enaknya kan dari sini sebetulnya. Nah ini terfokusnya lebih jelas. Jadi fokus batang utamanya ini lebih jelasnya dari depan ini. Cuman ketutup ke batang ini. Nah, itu. Tapi kalau dilihat-lihat kakinya, dilihat bentuk ruang-ruangnya, enak di sini sih depannya. Iya sebetulnya. Jadi ada sedikit cekungan, leyukan gitu. Iya. Jadi jelas. Satu cekungan leyukan. Ya. Kedua menopang batang yang ini. Ini yang menopang sekali nih. Lebih enak. Jadi hasilnya maksimal kalau depan ini dibuang. Akarnya kelihatan ke sini. Akar jelas, bonggolnya pun jelas. Itu. Soalnya kalau tadi dibalik mah akarnya enggak. Ya itu kurang dominan. Iya. Ya. Enggak spesial akarnya. Kalau depannya ini misalkan dibuang bonggol yang tadi akarnya spesial ya Bang ya. Ya. Oke. Lumayan. Kalau nggak salah harganya juga harga ekonomisnya lumayan. Ya. Tapi nggak disebutin harga, tapi lumayan. Kalau sama dompet Mang Joko mah insya Allah nggak kekejar. Kalau udah ada angka berapa digit, 2 digit, 3 digit mah repot. Ini yang punya ya insya Allah rezekinya melimpah. Betul sekali. Iya, rezekinya melimpah jadi dia berani. Makanya ini sedikit saya geser sebetulnya. Jadi ini kan tadinya kan lurus. Saya dibongkar lagi, dibikin miring supaya dikit aja. Jadi di sini bikin depannya untuk sementara gitu. Nanti kan kalau ada persetujuan mungkin kalau ininya depannya dibuang, ini kita geser lagi kembali. Ya, gitu. Tapi kalau pohon ini nggak takut mati sebetulnya. Ini pohon yang paling mudah sebetulnya. Kalau kita mah potong-potong kaki
akad kaki-kaki itu nggak pernah ditaruh di tempat yang sejuk. Saya mah langsung ditaruh di Kalau tempat yang anting panas. putri, gitu. Iya, saya mah. Semua pohon anting putri jarang yang disuruh ditaruh di tempat sejuk dulu. Saya mah langsung di tempat yang panas. Biar nggak kaget itu sih sebetulnya. Lebih ya. Kalau dilihat-lihat, mudah-mudahan yang punyanya setuju ya Bang. Ya itu aja sih. Soal prospek kedepannya lebih bagus. Lebih bagus, lebih cerah gitu. Oh. Jadi nggak orang yang peminatnya juga banyak yang melirik. Kalau kayak gini sebetulnya ya itu ada ganjalan sebetulnya. Karena pohonnya jadi kembalinya ke grouping. Gitu. Padahal batang utamanya udah jelas ini, Ini udah mumpuni semua, udah enak. Benjolannya ada, apalagi liukan kakinya udah semua memenuhi syarat lah. Itu aja sih. Cuman ya kembali yang punya pohon. Yang punya pohonnya ya. Nah, yang punya pohonnya belum ketemu. Pengennya seperti Ya, apa? kalau Cuman yang kita mau ngasih masukan aja ya Bang. Ya, kalau mau dipertahankan ya silakan. Kita mah hanya sebatas membantulah membuat pohon supaya indah, supaya enak, itu aja. Oke, kalau ya Bang ya. Ya. Jadi lebih angker. Iya sih kalau itu dibuang mah. Cuman tinggal ropoting lagi ke sini, diputar lagi dikit badannya gitu. Ngomong-ngomong kata-kata angker. Kata-kata angker nih. Saya jadi pengen bertanya. Punya pengalaman nggak Bang? Ngedongkel di hutan atau ngedongkel di mana ada kerasa ada aura-aura yang horor-horor kayak gitu Bang? Kalau cerita yang seperti itu semuanya setiap kita berburu itu ada sih betulnya. Boleh saya duduk? Boleh sambil duduk aja. Kita ngobrol, Nah, sebetulnya banyak. kita Setiap ngobrol-ngobrol. kita berburu kalau di hutan itu banyak yang dibilang makhluk halus atau makhluk gaib itu banyak sekali. Cuman yang kita nggak mau cerita aja. Takutnya kan orang gimana gitu. Kalau cerita di depan kamera mau nggak? Soalnya saya nanya. Nah, boleh aja, boleh. Ini untuk memperkenalkan Iya. tentang dunia malam. Jadi jangan misalkan kalau temen-temen pemula bonsai mau ngebolang, jadi jangan asal bolang aja ya Bang. Nah, ya. itu. Contohnya minta izin dulu. Izin dulu. Kalau kita mah kalau mau masuk ke hutan tuh kuncinya kita izin, kirim Fatihah dulu lah biasanya seperti itu. Karena kita juga ke hutan tuh intinya bukan cari yang nggak baik, cari yang baik, yang positif, itu aja. Contohnya horor seperti apa Bang? Yang pernah Bang Jin alamin? Pasti banyak. Banyak satunya sekali. aja. Salah satunya ini aja lah. Kita pernah berangkat dari pagi sampai ke tujuan itu sekitar jam 11:30 lah. Nah itu kita berburu itu pernah diputar balik 3 kali tuh. Diputar-putar di sana di sini. Iya, di situ aja. Iya. Jadi kita udah masuk ke situ, pulang lagi. Tapi nyampe lagi ke situ lagi gitu. Jadi kebetulan di situ ada makam. Makam tua kayaknya sih. Soalnya itu tapi di tengah hutan itu makam itu bersih sekali. Tertutup, dedaunan rapih, tapi di bawahnya tuh bersih. Ada 2 makam. Yang jadi anehnya itu bersih. Nah, itu bersih. Padahal kita jalan kaki juga kesulitan. Di situ pas di saluran air. Kalau mungkin ada hujan, nah di situ mungkin arah air ke situ. Kita nyampe ke situ lagi berburu kalau di hutan apa aja. Yang penting kita lihat pohon yang unik aja. Nah, kedua setelah masuk ke situ tahu udah ada makam. Gitu. Kita udah menghindarlah dari situ. Kita berangkat lagi ke saluran air di situ. Tapi ujung-ujungnya nyampe ke situ lagi, muter ke lagi. itu. Iya, kok ke sini lagi bilang gitu.
saya nggak ambil pusing sebetulnya. Kita putar arah lagi. Udah, tadi kan lurus. Kita ditemenin sama teman saya orang Tambak Lahan. Nggak usah diceritain nama orangnya lah. Nah pas gitu kita ke arah kanan, ke arah kanan dulu. Coba ke arah kanan, masuk ke arah kanan. Itu begitu nyampe lagi masih ke situ lagi. Kok ke situ lagi bilang gitu. Ini ada apa gitu. Masih penasaran tetap. Coba kita arah kiri. Balik ke kiri. Coba ke kiri gitu. Balik lagi ke kiri. Padahal itu kita air udah habis. Tenggorokan kita betul-betul udah kering. Kering banget itu. Air udah nggak ada air sama sekali. Perbekalan juga udah habis. Udah habis. Nah, karena yang dituju nggak ketemu sama teman tuh banyak, ada 10 orang. Cuman yang semuanya terpisah. Nah, setelah arah ke kiri kita lanjutkan lagi perjalanan, nyampe lagi ke situ gitu. Kok kesini lagi bilang gitu, saya bingung bilang gitu. Nah, oke lah, mungkin kata satu ini ada permintaan, ada mungkin sesuatu. Iya, udah kita naik ke atas aja ke makom situ, kita berdua minta izin. Saya datang ke sini bukan cari masalah, cuma cari pohon yang nggak kepake. Terus ya di situ kita tawasul. Setelah tawasul selesai, kita ke arah yang awal lagi, ke saluran air lagi tuh. Nah, selesai karena cuman saya ada telapak kaki sapi itu, bekas sapi naik ke atas. Kita ngikutin, coba kita naik ke atas aja bilang. Begitu naik ke atas, kok di atas itu ada rumah. Rumah cakep banget. Cakep. Nah, padahal aslinya nggak ada. Ya, saya nggak tahu. Nggak gitu. tahu. Iya kan yang namanya di hutan gitu, kan bingung. Saya mikirnya kan gini, ini kalau ngambil semennya dari jalannya sulit, apalagi ngambil pasir, apalagi ngambil batu, jalannya juga kita sulit masuk. Kok di sini ada rumah begitu mewah gitu. Saya mau minta air tadi sebetulnya gitu, cuman ya takut juga. Begitu sampai kita sama teman ngobrol, udah jangan kita masuk, takutnya kita malah ke bawah masuk gitu. Ya udah kita di depan aja, nggak usah uluk salam bilang gitu. Jangan sekali-kali, kita udah ini aja, jangan lihat ke depan, kita balik arah ya, kita hitung sampai 3 loh bilang gitu. Nggak usah, intinya seperti itu. Kalau kita masuk takutnya kita ke bawah. Ramal, takutnya itu. Ke alam, nah itu. Gitu. Soalnya nggak mungkin ada di atas gunung ada rumah mewah itu, cakep banget lah itu semua. Padahal kita lihat tuh waktu naik itu hutan, bener-bener hutan, bener-bener pohon gede-gede gitu. Kok kenapa udah nanjak ke atas dikit itu udah kelihatan kayak bersih itu aja. Kok merinding ya saya? Nggak tahu tuh, sama sebetulnya. Nah, itu langsung gitu, saya juga kaget itu. Jalannya tadinya rapet, terbuka lebar, mungkin ada 3 meter, itu dikasih jalan lurus, itu bagus banget. Penataan itunya rumputnya itu betul-betul bagus. Itu sampai depan rumah dia. Tapi nggak ada penghuninya nggak? Belum kelihatan. Ya, cuman kan kita kan masih di tengah perjalanan. Cuman dia memandangi pohon di rumah, terus kita kuncinya kalau kita lanjut, walaupun kita kekeringan, ya takutnya kita nggak bisa balik gitu. Nah, ini nggak mungkin, saya logika aja udah gitu. Setelah itu kita putuskan untuk mundur, kembali itu aja. Ya kita usahakan jangan nengok ke belakang, nantinya takut ada apa-apa. Kalau kembali ya. Ya gitu, oke siap. Udah saya hitung sampai 3. Akhirnya kita balik ke arah, dan udah balik ke belakang itu hutan lagi kelihatan gitu. Kok ini jalannya udah rempet lagi gitu. Ya udah, saya nggak maksain gitu. Jangan lihat ke belakang aja udah. Dan kita turun lagi ke bawah. Nah, kita ikuti. Yang tadinya kelihatan jalan bagus, begitu abang balik rempet lagi. Iya, itu belakang tuh rempet lagi gitu. Itu yang bikin saya heran. Ya udahlah, saya nggak bikin pusing. Toh saya juga niatnya niat baik gitu. Ya udah kita turun lagi ke awal ke saluran air. Nah, kita ikutin lagi sini.
saluran air ini kemana larinya gitu. Itu padahal itu sayur udah kelimpungan, udah kelaparan lah. Gitu. So, kelaparan air aja sih, kalau makan sih enggak. Itu masih bertahan, cuman ya nggak kuat, tenggorokan kita bener-bener kering banget. Nah, akhirnya kita udah sempoyongan sebetulnya, udah duduk lagi itu nyari air nggak dapet. Kebetulan saya lagi parah-parahnya ada suara tuh, saya masih ingat ada suara yang orang ngedongkel. Saya dengerin, iya kayaknya ada yang dongkel lagi. Gedok. Nah itu ya, alhamdulillah teman. Saya nggak cerita ke teman sama sekali, cuman begitu kelihatan, oh iya teman saya sapa, saya minta tanya punya air, dia punya, alhamdulillah. Itu aja sih sebetulnya. Kita ya akhirnya kemplong juga. Itu ceritanya saya nggak dibuka. Takutnya orang ketakutan, itu aja sih. Nah itu pengalaman yang dibilang di dalam hutan ya seperti itu. Makanya kalau di hutan jangan terlalu sembrono. Iya, terus bahasa jangan terlalu ini ya Bang. Kita bahasa ya dibikin jangan terlalu sombong, apapun bentuknya. Kalau di alam itu banyak penghuninya. Ya kita sering nongkrong juga, ada yang sering liatin. Itu aja sih. Cuma kita kan nggak pernah nanya ke orang, biarin aja. Yang penting nggak ganggu. Kejadian yang aneh itu sering. Kita lagi ini dongkel, ada yang nyamperin, ada yang saya minta gergaji dikasih. Kalau teman saya nggak ada. Oke. Nah, pokoknya cerita horornya cukup di sini aja dulu. Oke. Nanti masalah yang minta gergaji atau ada penampakan season nanti lagi. Soalnya saung bonsai Bang Jin enggak khusus bonsai, tapi ada obrolan horor yang menyangkut dengan pengalaman pribadi. Nanti juga saya mau cerita horor dari masalah sampai dongkel, sampai enggak dapat ada saya juga. Oke Bang Jin, ceritanya terima kasih. Sama-sama. Ya. Buat para pendongkel jangan lupa kalau setiap mau masuk ke hutan, pakailah doa dulu, izin dulu. Walaupun kita orang Subangnya, wilayah Subangnya, tetapi tetap kita harus santuy. Nah, itu harus kalau ini mah pamit. Iya, saling menghargai. Mipit amit ngalamenta kalau orang Sunda kayak gitu. Iya. Mipit amit ngalamenta. Jangan asal gedok aja. Iya. Kencing pun ya kita pamit dulu. Barangkali takut ada orang yang lagi duduk di situ, kita kencengin, ntar lagi marah. Tapi kan kita nggak kalau emang kita nggak lihat, tapi dunia lain ada ya Bang ya. Iya, kalau dunia gaib itu ada. Semuanya kelihatan ya Bang. Cuman kita nggak mau cerita aja sih. Oke, terima kasih buat Bang Jin. Cerita pohon ininya, pohon apa ini? Pohon anting putrinya, terus sedikit cerita horor, tapi lumayan merinding kayaknya yang diceritakan Bang Jin. Dengar kayaknya, soalnya saya terbawa arus nih, ada merindingnya. Tapi Bang Jin juga tadi bilangnya sama, saya juga merinding. Oke, terima kasih Bang Jin. Sama-sama. Oke, ditutup aja langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.